Cuaca panas dan lembab menyambut Inter di North Carolina, dengan perbedaan suhu yang mencolok hingga 15 derajat lebih tinggi dibandingkan Seattle. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, kondisi ini membuat skuad Nerazzurri harus cepat beradaptasi agar tidak mengalami penurunan performa saat menghadapi Fluminense pada laga babak 16 besar Piala Dunia antar klub, Senin malam mendatang. Di tengah tantangan iklim tersebut, pelatih Christian Cifu mendapat kabar menggembirakan dari ruang perawatan. Marcus Thuram dan Davide Fratesi sudah pulih dan kembali berlatih. Keduanya menjalani sesi latihan di fasilitas milik Charlotte FC, klub MLS yang menjadi tuan rumah sementara bagi Inter, sementara rekan-rekan mereka diberi waktu bersantai. Kembalinya Thuram sangat krusial, mengingat lini depan Inter tengah kekurangan pilihan akibat absennya Mehdi Taremi. Meski begitu, kemungkinan besar Cifu akan kembali mempercayakan duet Pio Esposito dan Lautaro Martinez di lini serang sejak awal laga, menyusul penampilan impresif mereka saat mengalahkan River Plate. Dengan kondisi fisik yang membaik dan atmosfer tim yang tetap positif, Inter menatap laga kontra Fluminense dengan kepercayaan diri tinggi meski dihadang tantangan cuaca ekstrim. Lautaro Martinez tetap menjadi andalan, Marcus Thuram telah pulih, dan Angioan Boni segera merapat ke skuad. Namun, satu nama muda tak mau tergeser dari tempatnya di lini depan, Francesco Pio Esposito. Penyerang muda ini tengah menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pengganti, melainkan pesaing serius di starting 11 Inter. Penampilan impresifnya selama Piala Dunia antar klub menjadi kelanjutan dari performa positifnya saat masih berseragam Spezia. Bahkan, La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Esposito kini telah menjelma sebagai penyerang lengkap, punya pergerakan yang matang, naluri gol, dan kekuatan fisik. Ia konkret dan bertenaga, karena itu, dia punya hak dan kewajiban untuk bersaing sejajar dengan Lautaro dan Thuram. Dibandingkan dengan penyerang-penyerang lainnya, Esposito juga dinilai memiliki keunggulan unik. Ia lebih fleksibel daripada Matteo Retegui dan lebih murni sebagai penyerang tengah dibandingkan Moise Kean. Bahkan, performanya dinilai bisa memuaskan pelatih manapun. Usia muda tak lagi jadi alasan untuk menahan langkahnya. Lihat saja Lamine Yamal, Jamal Musiala, dan Jude Bellingham, usia bukan lagi penghalang, tulis Gazzetta, menegaskan bahwa bakat besar tak harus menunggu tua untuk bersinar. Pio Esposito belum tentu fenomena sekelas nama-nama tersebut, tapi jalannya menuju karir besar sudah terbuka lebar. Dan tantangan berikutnya adalah menghadapi Fluminense. Sebuah ujian lain, tapi bagi Pio, ini hanyalah langkah selanjutnya dalam pendakiannya menuju puncak. Laporan keuangan Inter untuk musim 2024-2025 membawa angin segar. La Gazzetta dello Sport menyoroti pencapaian luar biasa Inter, rekor pendapatan dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, pembukuan tahunan klub ditutup dengan keuntungan. Sorotan utamanya adalah penurunan signifikan utang finansial, berkat efisiensi pengeluaran dan pendapatan luar biasa. Salah satu langkah strategis yang krusial adalah pelunasan lebih awal obligasi yang semula jatuh tempo pada 2027. Inter berhasil melakukan refinancing melalui penerbitan obligasi senior baru yang dijamin dan jatuh tempo pada 2030, dengan dukungan investor institusional dari Amerika Serikat. Nilainya mencapai 350 juta euro. Inter yang pada musim 2020-2021 kesulitan membayar gaji dan buru-buru menjual Lukaku dan Hakimi usai menjuarai Serie A, kini tinggal kenangan, tulis Gazzetta. Manajemen klub menjalankan proses pemulihan menyakitkan, memotong beban gaji dan menjalankan strategi transfer yang seimbang secara finansial. Titik balik datang saat dana investasi asal California, Oaktree, mengambil alih kendali klub setelah kegagalan Steven Sang memenuhi kewajiban. Dengan pondasi baru yang lebih solid, Inter mulai membenahi struktur utangnya. Dana tunai yang tersedia digunakan untuk mengurangi utang sebesar 50 juta euro. Kombinasi kondisi pasar yang membaik, laporan keuangan yang lebih sehat, dan dukungan penuh dari Oaktree memungkinkan Inter menurunkan bunga obligasi dari 6,75% menjadi 4,5%, sekaligus meningkatkan peringkat kredit dari junk menjadi investment grade. Langkah ini membuat pengeluaran bunga tahunan turun drastis, dari 29 juta euro menjadi hanya 16 juta euro. Efek langsungnya adalah klub kini memiliki ruang gerak lebih besar di bursa transfer. Meski belum melakukan investasi gila-gilaan, Inter kini bisa merancang pembelian yang lebih signifikan dan terencana untuk masa depan. Dengan struktur keuangan yang membaik dan fondasi manajerial yang kuat, Inter tak hanya stabil di luar lapangan, tetapi juga siap terus bersaing di level tertinggi.
Hakan Calhanoglu saat ini masih absen akibat cedera betis yang membuatnya tidak bisa tampil di Piala Dunia antar klub. Namun, di tengah ketidakpastian soal kondisi fisiknya, tak ada perkembangan berarti di bursa transfer terkait masa depannya. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter tidak berencana mengambil langkah lanjutan terkait Calhanoglu. Gelandang asal Turki itu diperkirakan akan tetap bertahan di Giuseppe Meazza. Tentu saja klub mempertimbangkan riwayat cedera sang regista, tapi tanpa penjualan Calhanoglu, jalur menuju Ederson dari Atalanta tidak bisa dibuka, tulis media tersebut. Atalanta sendiri memasang harga tinggi untuk gelandang asal Brasil itu, yakni sekitar 60 juta euro. Dana sebesar itu hanya bisa didapat jika Inter melepas Calhanoglu dengan nilai transfer di kisaran 35 hingga 40 juta euro. Tanpa adanya penjualan, transfer Ederson dinilai mustahil secara finansial. Dengan situasi ini, Inter tampaknya akan tetap mengandalkan Calhanoglu untuk musim mendatang, tentu dengan harapan sang gelandang bisa kembali ke kondisi terbaik dan terbebas dari masalah fisik yang kerap menghantuinya dalam beberapa bulan terakhir. Christian Cifu baru beberapa pekan memimpin Inter, namun sejumlah perubahan dibandingkan era Simone Inzaghi mulai terlihat jelas. La Gazzetta dello Sport mencatat perbedaan signifikan, mulai dari intensitas latihan hingga pendekatan pribadi sang pelatih terhadap pemain. Sesi latihan di bawah Cifu kini berlangsung sekitar 30 menit lebih lama dibandingkan masa Inzaghi, melewati 1,5 jam dan dijalankan dengan intensitas lebih tinggi. Meskipun butuh waktu untuk benar-benar menilai efektivitas metode baru yang dibawa pelatih fisik Rapetti, tanda-tanda awalnya sudah positif. Setelah 2 laga awal yang belum meyakinkan, Inter menunjukkan peningkatan fisik yang signifikan saat menaklukkan River Plate. Kemenangan itu juga dimenangkan secara fisik melawan tim Argentina yang tampil garang, tulis Gazzetta. Salah satu indikator yang menonjol adalah meningkatnya tekanan ofensif, yang kini lebih sering dilakukan di zona tinggi lapangan, sejalan dengan visi Cifu untuk Inter yang agresif dan dominan sejak lini depan. Salah satu rutinitas baru adalah sesi gym sebelum latihan lapangan, sebagai bentuk pencegahan cedera. Sementara itu, suasana ruang ganti tetap harmonis, warisan positif dari era Inzaghi. Namun, pendekatan Cifu memiliki sentuhan berbeda. Pelatih asal Rumania ini lebih suka berbicara langsung dan individual dengan para pemainnya, membangun komunikasi personal dan hubungan yang lebih dekat. Gerakan rotasi juga mulai terbaca. Hierarki dalam skuad kini tidak lagi kaku. Siapapun bisa naik atau turun dalam urutan prioritas tergantung performa di lapangan. Dengan filosofi yang menekankan fisik, pendekatan individu, dan tekanan tinggi, Christian Cifu perlahan membentuk Inter versi barunya. Sebuah proyek yang baru dimulai, tapi arahnya sudah mulai terbaca. Francesco Pio Esposito tengah menjalani musim panas impian bersama Inter. Penyerang muda kelahiran 2005 itu mencetak gol pembuka saat melawan River Plate di Piala Dunia antar klub, menandai debutnya sebagai starter dengan cara yang sempurna. Sebuah momen yang menurut Tuttosport, mengingatkan pada 2 legenda masa lalu Nerazzurri, Alvaro Recoba dan Adriano. Ketiganya memiliki kesamaan, mereka semua menggunakan musim panas sebagai panggung untuk menandai awal perubahan besar dalam karir mereka bersama Inter. Recoba melakukannya pada 31 Agustus 1997, ketika ia masuk pada menit ke-72 dan langsung mencetak 2 gol spektakuler melawan Brescia. Saat itu, seluruh perhatian publik tertuju pada debut Ronaldo Il Fenomeno, tetapi justru Recoba yang mencuri sorotan. Adriano menyusul pada 14 Agustus 2001. Masih berusia 19 tahun, ia mencetak gol luar biasa lewat tendangan bebas di Stadion Santiago Bernabeu melawan Real Madrid. Malam itu menjadi titik awal petualangannya bersama Inter yang kemudian membuatnya dijuluki El Imperatore. Kini, giliran Pio Esposito yang membuka pintu masa depan gemilang bersama Inter. Gol perdananya bisa menjadi titik balik dan awal dari perjalanan panjang di klub yang mempercayainya. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah menunjukkan insting gol, kekuatan fisik, dan karakter, atribut yang dulu juga dimiliki oleh para pendahulunya. Sejarah mungkin sedang menulis bab barunya. Dari Recoba ke Adriano, dan sekarang Pio Esposito, Inter kembali menemukan kilatan bintang di musim panas. Kini sudah bisa dipastikan, Francesco Pio Esposito akan tetap menjadi bagian dari skuad Inter musim depan. Penyerang muda yang baru merayakan ulang tahunnya ke-20 itu berhasil meyakinkan manajemen klub dan memperkuat kepercayaan pelatih Christian Cifu, yang telah lama menjadi mentornya sejak di sektor junior. Sekembalinya dari tur Amerika Serikat, Pio Esposito tak akan dipinjamkan, melainkan akan bertahan di Milano untuk melanjutkan perkembangannya di bawah bimbingan Cifu.
Meski Esposito dipastikan bertahan, Inter tetap aktif di bursa transfer. Perekrutan Angioan Bonni dari Parma sudah dikunci dengan total nilai operasi sekitar 24 juta euro. Penyerang asal Prancis itu dijadwalkan menjalani tes medis pada Senin mendatang, menjadi tambahan penting untuk lini depan Nerazzurri. Kedatangan Bonni, serta performa apik Pio Esposito, membuat Inter kini mempertimbangkan untuk menarik diri dari perburuan panjang terhadap Rasmus Højlund, penyerang Manchester United yang sudah lama dikaitkan dengan Inter. Menurut Sport Mediaset, perhatian manajemen kini dialihkan ke lini serang kedua, khususnya posisi trequartista. Nama utama yang terus dikaitkan adalah Nico Paz. Bakat muda asal Argentina itu sudah lama masuk radar Inter, namun situasinya rumit. Real Madrid memiliki opsi pembelian kembali yang bisa diaktifkan hingga 30 Juni. Sementara itu, Inter juga mempertimbangkan mempertahankan Valentin Carboni, mengikuti jejak Esposito untuk tetap memperkuat skuad utama. Di lini tengah, Nicolo Rovella masih menjadi target utama jika Inter harus berpisah dengan Hakan Çalhanoğlu. Namun, negosiasi dengan Lazio masih buntu karena klub ibu kota Italia itu tetap kukuh dengan harga 50 juta euro. Untuk sektor pertahanan, Inter terus memantau Leoni, bek muda potensial dari Parma. Tapi perlu diwaspadai, karena minat dari klub-klub lain juga terus meningkat. Dengan kombinasi strategi mempertahankan talenta muda dan target-target strategis di pasar, Inter membangun proyek jangka panjang yang ambisius dan berorientasi pada keberlanjutan, baik secara teknis maupun finansial.